Balikpapan Selatan atau yang mewakili. Gigih, sangat komitmen di dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Balikpapan Selatan, khususnya di sekitar perumahan Posindo ini. Pak Edi ini tinggal di Burung BDS ya Pak? Di BDS, berarti nggak jauh dari kita Ibu sekalian. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian, sehingga selalu dapat mendampingi program-program usulan Bapak Ibu sekalian kepada pemerintah Kota Balikpapan. Kemudian yang kami hormati rekan kami dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, yang saya muliakan Pak Ustadz yang tadi membacakan doa, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai Pak RT, ya. Bapak Ibu sekalian, inilah orang yang kita tuakan di tengah kita Bapak Ibu sekalian, Pak RT 34, Pak Rofi ini Pak Rubianto. Kemudian ya, kami itu kalau nggak ada Pak RT mati kutu juga Bapak sekalian, ya kan, karena Pak RT itu ujung tombak kami di pemerintahan paling bawah gitu. Kemudian Bapak RT sekalian yang hadir pada kesempatan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat kumpul. Apa yang seperti dikatakan Bapak tadi itu, saya di sini program S2 untuk tujuannya untuk menampung aspirasi daripada bapak-bapak, ibu-ibu untuk jadikan tujuan kerja kita, program kerja kita. Mungkin nantinya kita bisa bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengusulkan ataupun mempertanyakan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi selama ini di perumahan, khususnya perumahan kantor pos ini. Mungkin itu untuk lebih lanjutnya nanti mungkin kita langsung aja tanya jawab ataupun pemecahan permasalahan, sehingga usulan-usulan yang nanti diharapkan bisa saya bawa. Minta bantuan sama Pak Edi kemungkinan sudah paham, sudah tahu lah. Waktu reses pertama di aula BDS 1, nah itu pernah saya sampaikan juga, mohon bantuan kepada Pak Edi untuk jalanan gang kami, Gang Urea sama Gang Bakti, untuk dia kalau bisa ya diadakan pengecoran semenisasi. Yang berikutnya, yang kedua, ini masalah air nih Pak Edi. Kemungkinan dari Mbak Dian PO ini harusnya paham lah. Kita ini warga di bawah, depan Pegadaian, Jalan Jenderal Sudirman. Nah itu kebanjiran mulu kalau hujan. Nah, bukan Bu, ini kalau hujan aja Bu, parah Bu ya. Ya saya lanjutkan. Mohon bantuannya Mbak, mungkin untuk parit itu drainase yang besar dari pupuk itu sudah nggak mampu untuk air, itu pasir semua itu di situ. Jadi air itu meluap bukan di drainasenya, meluap ke jalan besar, loncat ke trotoar. Nah setelah itu nampung di tikungan paling rendah. Kan bersebelahan dengan perumahan Posindo. Yang saya mau anukan Pak, tolong ditinjau lokasi kami karena paret dan jembatan itu sudah ambruk Pak. Jadi aliran air itu tidak lewat di paret lagi, jadi menghantam tanah, dan bangunan di situ ada 2 yang roboh sudah. Paretnya ambruk ya? Iya Pak, dinding betonnya itu udah roboh, terus jembatan yang mau ke arah Uniba itu juga udah putus betonnya. Jadi mudahan ada tim yang bisa meninjau melihat lokasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan penyesuaian yang blok C sana, sebelah kanan, blok C. Kira-kira berapa meter ya? Sama yang kedua, kalau bisa gapur depan itu masuk kita yang itu masuk itu kalau bisa direalisasikan. Masalah Pak Suwarno RT 12 memang ini
susah diselesaikan karena memang kondisi lingkungannya apa ya, pasti tikungan Pak Warno ya. Jadi memang air lintasnya memang begitu. Tempo hari Pak Warno udah pada saat banjir, daerah lokasi itu banjir, meludak ke jalan. Lalu menghubungi saya, langsung saya minta tolong ke PU, langsung dikorek Pak ya, dibenarin ya, sedimennya ya, hanya bersifat dibenarin. Tapi yang dikorek depan PSB. Salah sasaran. Nah itu. Iya. Ini Pak Suwarno, masalah tentang paritnya nanti akan kita terus benahi. Artinya apa namanya? Nanti diberikan solusinya lah. Mungkin di dalam tahun perubahan ini coba saya ini kan, nanti coba dari PU nanti saya minta tolong supaya ditinjau ke lokasi itu di mana sebenarnya permasalahannya itu sehingga air itu nggak meludak lagi ataupun terjadi penimbunan sedimen di situ Pak. Ya. Selanjutnya masalah tentang jalan urea dan bakti. Ya. Itu insya Allah di perubahan. Insya Allah di perubahan, nanti saya yakinkan itu di perubahan. Berarti kalau di perubahan ini tahun ini, bukan tahun besok. Cuman nanti saya minta lagi sama Pak Warno, ya surat permohonan lagi, tolong difotokan lagi, didokumenkan lagi. Karena yang kemarin-kemarin itu udah reses, saya masukkan untuk di program APBD murni. APBD murni itu pelaksananya nanti bulan tahun depan. Karena kayaknya mungkin urgen juga nih Pak Warno, makanya saya masukkan di perubahan nanti supaya bisa 2 jalan Pak ya. Itu panjang-panjang Pak, enggak? Yang satu 100, yang satu 50. Oh cukup lah. Yang itu mungkin Pak Warno, Siap. ya nanti dibuatkan aja suratnya, nanti mungkin formatnya nanti dari staf saya itu ada nanti, ada formatnya tersendiri. Yang kedua dari RT 35, Ibu Hartati, masalah roboh dinding parit. Saya belum tahu itu di daerah arah ke Uniba sana Bu ya. Pas berbatasan RT 34. Oh berbatasan sama RT 34. Ada soccer itu Bapak. Oh yang softball. Iya. Oh di belakang softball. Bukan di situ sih, pas itu jadi jalanan kemarin akses. Oh ya itu. Nanti mungkin ada waktu nanti saya bisa meninjau ataupun nanti sama PU atau sedang nanti saya akan meninjau lokasi-lokasi itu. Dan lebih baik kalau misalnya kalau ada kayak itu dilaporkan ke RT-nya. Sudah saya kirim foto sama sudah saya masukkan waktu itu Pak. Sudah. Ya. Berarti belum dikasih ke saya. Ibu besarnya di mana? Bapak sudah saya bilang, saya kasih tahu Bapak kan. Oh. Ini kan reses yang kemarin itu kan untuk apa ya, APBD murni. Jadi supaya kalau memang itu urgent, saya bisa mengenjot untuk di anggaran perubahan. Jadi kalau perubahan berarti dibuatkan lagi sehingga saya bisa melaksanakannya untuk di tahun ini. Selanjutnya RT 3, RT 33 itu yang di depan pos itu Pak ya? Itu jalannya? Jalannya atau posyandunya? Depannya itu kan halamannya. Halamannya? Itu ada berapa meter Pak? Sekitar 20-an. Oh. Sama paritnya Mbak Sanjaka. Gimana Pak Sep? Yang turunnya itu Sanjaka itu sebelahnya itu agak turun jalan. Oh. Si air itu masuk ke dalam. Keluarnya di depan posyandu. Jadi banjir itu. Walaupun nggak hujan itu tetap air keluar. Karena dari atas air. Baik. Nanti coba saya iniin ya Pak Sep ya. Nanti mungkin kita bisa melihat supaya bisa dipoto, bisa di ini kan lokasinya supaya jadi bahan saya nantinya. Nanti dibuatkan juga surat Pak Sep. Ini saya mau sampaikan masalah banjir bahwa di simpangan Amsko di depan itu kalau hujan sebentar aja pasti banjir Pak. Saya sudah diajukan ke kelurahan, caranya belum ada dana katanya. Dan satu lagi Pak, masalah TPS nih Pak, tukang pembuangan sampah. Itu kadang kalau kita buang sampah ke BNS 2 sana Pak, jauh betul.
Ada satu ya. Ya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya warga RT sebelah yang di Posindo di BDS 1. Jadi ini saya Bayadi hanya menyampaikan yaitu pesan dari Pak RT untuk mengenai semenisasi yang di depan Posyandu yang di BDS 1. Ya Pak? RT-nya RT 33 Pak. Posyandu yang di sebelah. Iya betul. Jadi untuk selanjutnya mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi demi kelancaran semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak saya RT oleh PRT sudah diajukan juga ada turap kurang lebih 20 meter ambruk juga Pak. Sudah kami ajukan ke kelurahan. Tapi sampai sekarang belum ada respon. Mungkin melalui Bapak bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga kami juga mengusulkan Pak, kemarin kebetulan dapat bantuan semenisasi Pak. Blok D sudah selesai, kemudian di Blok E kurang lebih 15 meter. Kami mohon mungkin Blok E bisa dilanjutkan lagi Pak, karena juga kondisinya sudah lumayan agak rusak lah. Kemudian juga Pak, tapi ini di luar yang mungkin luar konteks lah ya, masalah banjir. Jadi selama ini kami di perumahan Pos mungkin Bapak tahu lah di BDS. Kalau jam 10 hujan malam, semalaman kayak tidak tidur Pak. Mungkin nanti melalui Bapak adalah solusinya seperti apa Pak? Karena dengan keterbatasan lahan, sehingga pada saat kita mengajukan kayak gitu tuh, nanti sebelah rumahnya kita bangun sampah, ngedumel lagi, bah ini cari penyakit ini di sebelah rumah saya dibangunkan sampah, ngamuk. Nah, ini buat si malakama juga, ini makan mati bapak nggak dimakan mati mama. Itu. Kalau memang ada lahan yang kira-kira ada delegasinya, ada pemberian haknya kepada kita, jangan kita bangun-bangun juga tanah orang, mengambil lagi, nanti bongkar lagi. Kira-kira jelas, ada surat hibahnya mungkin Pak Camat ya. Mungkin kita bisa. Mungkin itu yang saya ini kan. 36 ya, Pak Sofyan. Pak Budi Santoso. Oh iya, Pak Budi Santoso yang 36 tadi ya. Ya. Masalah semenisasi jalan di RT 36, insya Allah Pak Budi. Saya Gapura. Gini Pak, kalau masalah gapura itu agak susah saya ini kan ya. Biasanya itu kreativitas daripada warga sendiri. Tapi kalau misalnya masalah tentang jalan, itu adalah bagian daripada fasilitas umum. Itu yang bisa kita inikan. Dan supaya bapak-bapak, ibu-ibu tahu juga, yang bisa tanakan pelaksanaan kerja yang di lingkungan perumahan hanya nun sewu, hanya para dewan yang bisa melemparkan pokirnya ke lingkungan perumahan. Kalau ibu ataupun bapak seperti yang tadi itu diusulkan ke kelurahan, itu sampai elek Pak, tidak akan bisa Pak. Pada saat PU melaksanakan itu jadi temuan. Jadi bahwa bapak mengusulkan, wah saya udah mengusulkan, bapak tinggal di perumahan, bapak mengusulkan ke pada saat musrembang, mengusulkan ke musrembang, itu tidak akan ya lewat aja, setiap tahun lewat aja. Kita nunggu kenapa kok lokasi kita nggak dilaksanakan? Yaitu dari PU, ini dinas PU tidak akan berani melaksanakan. Jadi hanya ada hak itu hanya pada dewan. Yang seperti kayak gini kita ramah tamah dalam acara reses bisa bapak usulkan. Nah makanya pada saat saya begini, manfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan. Ini isinya langsung ke pucuk permasalahannya. Jadi mungkin apa yang udah bapak ajukan kemarin melalui kelurahan, bapak usulkan lagi, saya menerimanya. Nanti bisa langsung ke saya Pak, saya di BD 1.
Nah, demikian. Kecuali di perumahan kampung yang notabene bukan lingkupan perumahan, itu bisa diajukan dan PU bisa melaksanakannya. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, supaya siapa yang bisa melaksanakan masalah yang RT 34 masalah banjir. Tentunya saya juga berdomisili di BDS 1. Kita ini sama-sama di dalam satu tikungan pegunungan yang dikelilingi. Kalau kita belah airnya mengalir ke jalan Kampung Futur ke sana, itu ada tanjakan. Ke belakang kita ini sekarang atau ke hadapan kita ini juga tanjakan. Salah satunya yang paling datar adalah Jalan MT Haryono. Sementara air yang melalui saluran MT Haryono itu limpahan dari BDI, banyak perumahan, banyak lokasi sampai dari Wika dan juga Batu Ampar Wonorejo ya. Ini dijelaskan dari Dinas PU yang masalah air dari Wonorejo ya. Jadi limpahannya itu semuanya kemari. Sementara saluran yang ada di mungkin RT 5 Pak ya, RT berapa itu ya, yang terjadi penyempitan padat yang kita tadinya melihat di depan PDAM begitu lebarnya sungai itu, ternyata sesampainya di daerah perumahan Tentara itu Pak ya, itu terjadi penyempitan. Karena apa? Rumah-rumah itu banyak buat buat tambahan dapur, WC mungkin ke badan sungai itu. Jadi terjadi penyempitan air pada saat banjir, banyak yang tersangkut sampah di situ. Maka kita lihat lebih ini lagi di perumahan Tentara itu setiap ada hujan sedikit ada banjir, lebih rendah lagi dari sini. Sekarang saya tanyakan, saya menjelaskan. Artinya kalau memang itu bisa ada kesepakatan dari pemerintah mungkin untuk membebaskan itu terhadap TNI ya, karena itu perumahan TNI, itu mungkin clear. Kita di sini pasti kering. Bagaimana di sini tidak agak susah? Air yang melintas di jalan MT Haryono begitu besarnya sehingga kayak sungai, airnya di sini nggak akan bisa masuk ke sana. Jadi kayak konda, kalau kita bilang orang kampung konda lah. Jadi yang di MT Haryono itu jadi lautan. Justru air yang di MT Haryono itu yang masuk bolak-balik dia ke daerah perumahan kita ini, airnya nggak bisa mengalir. Kalau kita buat di sini katakanlah bosom, itu alternatif. Tempo hari memang Pak Wali juga udah mencoba di belakang ini dibuatkan bosom. Mungkin agak mudah, tapi coba nanti akan saya tanyakan. Tetapi katakanlah kita membuat pendalaman parit di sini itu jadi genangan, karena tidak bisa mengalir ke parit hilirnya. Permasalahannya muncul lagi, jentik penyakit ini malaria. Ya, jadi ini dilema ini. Istilahnya yang dimakan mati bapak, nggak dimakan mati mama. Permasalahannya yang di sana, apabila itu misalnya jalan parit yang depan PDAM itu kita lihat gitu lebarnya, sampai ke hilir sebesar itu mungkin sama kayak sepinggan. Sepinggan itu dulu banjir, sebelah dibesarkan aman. Mungkin gitu ininya, kronologinya. Kita lebarkan sini parit. Apabila di sana tidak akan diselesaikan, maka ya jadi penggenangan air, masalahnya muncul ya masalah jentik lagi, malaria apa segala gitu. Tetapi rasa saya kalau di sana salurannya bagus, parit dari tanah sekalipun akan kering. Begitu. Apakah ada bantuan dari pihak Bapak untuk kami gitu? Seragam
36 Pak. Rupanya ibu-ibu di sini baru membentuk majelis taklim, Pak. Oh, sudah dibentuk. Nah, sudah berjalan. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangannya. Mungkin dari Bapak mungkin ada sesuatu buat mereka supaya lebih semangat lagi bertausiahnya. Terima kasih. Ini langsung kepada ibu-ibu majelis taklim. Saya juga tadi baru mendapatkan informasi dari Pak Robi, bahwasanya sudah terbentuk majelis taklim. Insya Allah lah nanti, karena memang kalau masalah tentang kelengkapan majelis taklim seperti band tampar, makanya band tampar, rebana ataupun misalnya katakanlah sound sistemnya itu tidak dialokasikan oleh pemerintah, tapi itu nanti mungkin ya kebijaksanaan saya aja nanti akan tadi Ibu Eli masalah tentang fardu kifayah Bu ya. Nanti itu juga tidak ada ininya posnya ya namanya ini nanti saya akan berusaha. Insya Allah sama seperti band tampar tadi. Insya Allah itu. Ya itu tadi bilang Ibu itu masalah tentang airat. Ya Insya Allah akan saya ini kan. Nanti saya tinggal koordinasi sama Pak Robi. Baik, mungkin ada yang lagi atau bagaimana? Monggo Pak. Iya, kalau tidak ada sesuai dengan janji kita tadi, waktu sudah lewat, kita tutup saja Pak. Mungkin masih ada? Oh tidak ada. Oh habis. Baik. Sebelum kita tutup nanti ada yang belum absen mungkin bisa absen, dan yang sudah silahkan keluar. Selain dapat nasi kotak juga ada bingkisan. Oke. Mungkin Pak Edi berdiri. Kotaknya mana?